warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Nuraini YS dengan NIM 120160015 dari program studi matematika kelas TPB 17. Di sini saya akan mendemonstrasikan dua buah program dan dua buah flowchart yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS PKS 2. Nah, di sini saya mengambil materi dari bidang matematika dan juga di bidang fisika. Topik yang saya ambil di bidang matematika yaitu mencari irisan dan gabungan pada suatu himpunan, dan untuk di bidang fisikanya yaitu mencari rumus usaha dan energi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang saya ambil terlebih dahulu. Untuk latar belakang di bidang matematika yaitu mencari irisan dan gabungan pada suatu himpunan. Nah, irisan itu sendiri dapat diartikan yaitu semua unsur kejadian yang masuk ke dalam sebuah himpunan dan juga masuk ke dalam himpunan lainnya. Nah, untuk gabungan adalah semua unsur yang ada dalam dua atau lebih himpunan. Nah, itu latar belakang dari mencari irisan dan gabungan pada suatu himpunan ya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan latar belakang dari topik saya yang kedua yaitu mencari rumus usaha dan energi. Nah, dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Nah, di mana rumus untuk menghitung usaha itu sendiri yaitu W sama dengan F dikali S. F merupakan gaya dengan satuan Newton, W adalah usaha dengan satuan Joule, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Selanjutnya, dalam ilmu fisika, yang dimaksudkan dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, kenapa sih keduanya masih saling berikatan? Nah, karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial. Jadi masih saling berikatan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan. Nah, rumusnya yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK yaitu energi kinetik dengan satuan Joule, M merupakan massa dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya yaitu energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya. Di mana rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. EP yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan gram, G yaitu gravitasi dengan satuan M per sekon kuadrat, H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Lalu ada energi mekanik. Energi mekanik dapat dikatakan juga sebagai jumlah atau total energi potensial dan energi mekanik, karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Rumusnya yaitu EM sama dengan EP ditambah EK, yaitu energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Lalu ada daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau dapat dikatakan juga daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik. Rumusnya yaitu P sama dengan W per T sama dengan F dikali S per T sama dengan F dikali V. Lalu penerapannya dalam konsep usaha dan energi ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu pada sebuah ayunan dan juga terjun payung. Nah, sekian penjelasan latar belakang dari saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan
program C++ saya dan juga flowchart. Pertama-tama saya akan menjelaskan program saya yang pertama di bidang matematika, yaitu mencari irisan dan gabungan pada setiap himpunan. Baik, di sini saya telah menampilkan bentuk flowchart-nya. Di sini saya akan mendeklarasikan, pertama-tama ya, saya akan mendeklarasikan integer array data X dan data Y. Saya juga mendeklarasikan integer X, Y, I, dan J. Lalu akan keluar output, masukkan banyak data X dan banyak data Y. User juga diminta untuk menginputkan X dan Y. Lalu ini adalah konsep percabangannya. Nah, maka akan keluar output himpunan X dan himpunan Y. Nah, untuk X irisan Y akan diproses pada bagian ini, sedangkan untuk X gabungan Y akan diproses pada bagian ini. Nah, setelah itu saya akan langsung menjelaskan program codingan saya. Nah, di sini pada line kedua ini terdapat include AirStream, yaitu sebagai header yang berfungsi untuk menjalankan fungsi cout, cin, dan juga endline. Lalu saya juga membuat kamus integer data X dan data Y. Nah, di sini ada integer X dan Y, di mana fungsinya untuk menampilkan banyaknya data anggota. Setelah itu user diminta untuk menginputkan anggota X dan anggota Y. Lalu ada percabangan, ini merupakan konsep percabangan. Lalu akan keluar output himpunan X dan himpunan Y. Nah, untuk X irisan, lalu akan keluar juga output X irisan Y dan X gabungan Y. Saya akan menjalankan codingan saya. Oke, di sini diminta untuk memasukkan banyak data X. Saya akan memasukkan 3. Lalu banyak data Y-nya saya masukkan 3 juga. Untuk anggota X ke 0 saya memasukkan 1. Anggota X ke 1 saya masukkan 2. Dan anggota X kedua saya memasukkan 4. Untuk anggota Y ke 0 saya masukkan 2. Anggota Y ke 1 saya masukkan 4. Dan untuk anggota Y kedua saya masukkan 6. Lalu di sini telah tampil himpunan X-nya yaitu 1, 2, dan 4. Himpunan Y-nya 2, 4, dan 6. Nah, untuk X irisan Y-nya ada 2 dan 4. Bisa disimpulkan untuk X irisan Y itu merupakan berisi data himpunan X dan himpunan Y yang bernilai sama. Dan untuk X gabungan Y-nya sendiri ada 1, 2, 4, 2, 4, 6, yaitu seluruh anggota himpunan X dan himpunan Y. Inilah hasil codingan saya dari program yang pertama di bidang matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari program saya yang kedua, yaitu di bidang fisika, mencari rumus energi dan usaha. Di sini telah saya tampilkan bentuk flowchart dari program saya yang kedua. Nah, baik, pertama-tama saya akan mendeklarasikan real atau float M, G, W, F, T, X, V, cos theta, E, P, E, K, E, M, P, S, dan H. Saya juga mendeklarasikan string ulang. Lalu akan keluar output rumus fisika, usaha, dan energi. Nah, di sini juga akan keluar output yaitu usaha, daya, energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Lalu, jika kita memilih satu, maka akan menghitung usaha. Ya, akan keluar output menghitung usaha. Nah, jika kita menginputkan 2, maka akan keluar menghitung daya. Jika kita menginputkan 3, maka akan keluar menghitung energi potensial. Jika kita menginputkan 4, akan keluar output menghitung energi mekanik. Dan jika kita menginputkan 5, akan keluar output menghitung energi kinetik. Nah,
Setelah itu maka akan keluar output jika kita akan mencari rumus lagi. Jika iya, kita pilih yes, dan jika tidak, kita pilih no. Lalu kita juga diminta untuk menginputkan ulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan saya. Nah, di sini adalah codingan saya. Nah, di sini terdapat include conio.h, yaitu sebagai header yang digunakan untuk menjalankan fungsi gets yang ada dalam program saya. Nah, ini fungsi getsnya. Oke, di sini saya juga akan membuat kamus double atau float M, G, W, F, T, X, V, cos theta, EP, EK, EM, P, S, dan H. Lalu akan keluar output rumus fisika usaha dan energi. Keluar juga output usaha, daya, energi potensial, energi mekanik, dan energi kinetik. Lalu kita diminta untuk menginputkan. Jika kita menginputkan 1, maka akan keluar output menghitung usaha. Jika kita menginputkan 2, maka akan menghitung daya. Jika kita menginputkan 3, akan menghitung energi potensial. Jika kita menginputkan 4, akan menghitung energi mekanik. Dan jika kita menginputkan 5, akan menghitung energi kinetik. Kita juga user diminta untuk menginputkan cos theta, S, F, lalu W, T, lanjut M, G, H, M, G, H, V, M, V, dan M, yaitu di mana rumus itu akan menjalankan program rumusnya masing-masing untuk mencari rumus masing-masing. Nah, jika kita sudah menginputkan tadi, akan keluar output. Kalau kita ingin mencari rumus lagi, maka kita input yes, dan jika tidak, kita inputkan no. Lalu user akan diminta menginputkan ulang. Saya akan mendemonstrasikan program saya atau menjalankan program saya. Nah, di sini saya akan menginputkan 1, maka akan diminta untuk menghitung usaha. Masukkan cos theta-nya, saya memasukkan 6, masukkan S-nya saya masukkan 8, dan masukkan F-nya saya memasukkan 12. Maka usaha yang akan dihasilkan yaitu sebesar 576. Nah, jika kita akan mencari rumus lagi, maka kita inputkan yes, dan jika tidak, kita inputkan no. Saya akan memilih no. Oke, itu tadi hasil codingan dari program yang telah saya buat. Sekian penjelasan dari program C++ dan juga flowchart yang telah saya buat. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.